mengekang kebebasan. Ada peraturan yang membenarkan penjajahan. Ada hukum yang melenggangkan diskriminasi. Maka lahirlah kesadaran. Sejak awal peradaban, manusia selalu dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang besar tentang bagaimana kehidupan, apa hakikat dunia ini, dari mana pengetahuan itu datang, dan bagaimana manusia seharusnya bertindak. Melalui proses berpikir yang panjang, reflektif, dan kritis, maka lahirlah filsafat, sebuah disiplin ilmu yang tidak hanya mengajarkan bagaimana caranya memahami realitas, tetapi juga cara mempertanyakan segala hal yang kita anggap benar. Filsafat hadir sebagai fondasi bagi seluruh ilmu pengetahuan. Melalui epistemologis, kita menelusuri sumber dan batasan pengetahuan. Melalui ontologi, kita menelaah makna kebenaran. Dan melalui aksiologi, kita memahami nilai moral yang membentuk tindakan manusia. Dari proses refleksi filsafat, maka lahirlah sebuah sistem yang mengatur kehidupan bersama, yaitu hukum. Hukum bukan sekedar aturan tertulis, ia adalah mekanisme yang menjaga ketertiban dan melindungi hak, serta memastikan keadilan. Hukum hidup melalui lembaga-lembaga seperti peradilan dan pemerintahan, serta hadir dalam bentuk sanksi yang mengarahkan perilaku manusia. Namun, hukum tidak dibiarkan berdiri sendiri, ia harus diuji, dikaji, dan ditimbang secara moral. Disinilah filsafat hukum memainkan perannya. Filsafat hukum menanyakan hal-hal mendasar, apa itu hukum, untuk siapa hukum dibuat, apakah hukum yang sah selalu adil. Aliran hukum alam percaya bahwa nilai moral universal harus menjadi dasarnya. Positivisme menempatkan aturan tertulis sebagai satu-satunya sumber sahnya hukum. Sementara pendekatan sosiologis memahami hukum sebagai bagian dari dinamika masyarakat yang terus berubah. Aliran kritis mengingatkan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan. Jika filsafat adalah akar dan hukum adalah batang yang mendulang, maka filsafat hukum adalah proses memastikan bahwa pohon itu tumbuh harus menuju keadilan. Ketika ketiga unsur ini bersatu, barulah hukum benar-benar menjadi alat bagi martabat manusia. Bukan sekedar kekuasaan, melainkan kompas moral yang memimpin kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, memahami filsafat hukum adalah memahami bagaimana manusia mencari kebenaran, mengatur kebebasan, dan menjaga keadilan. Filsafat adalah seni bertanya, sekaligus keberanian untuk meragukan hal-hal selama ini dianggap pasti. Ia mengajak kita mengalami kedalaman pikiran, menggali makna di balik fenomena, dan menembuskan batasan-batasan pengetahuan. Filsafat tidak selalu menjawab. Filsafat mengajarkan kita bagaimana bertanya dengan baik. Dalam epistemologi, kita menelusuri bagaimana kita tahu apa yang kita ketahui. Dalam entomologi, kita menelaah hakikat keberadaan baik manusia, alam, dan realitas sosial. Dalam aksiologi, kita menimbang nilai, kebaikan moral, dan tujuan hidup. Tanpa filsafat, manusia hidup mengikuti arus. Dengan filsafat, manusia mampu memahami arah. Di tengah kehidupan bersama manusia menemukan kepastian. Mereka menemukan pedoman untuk menghindari kekacauan. Dari kebutuhan itulah lahir hukum. Hukum bukan sekedar kumpulan pasal. Ia adalah wujud konkret dari nilai moral dan rasionalitas yang dibangun manusia untuk menjaga ketertiban. Hukum membentuk pejabatan antara kebebasan dan tanggung jawab. Ia melindungi yang lemah, mengarahkan yang kuat, dan memberi batas pada kekuasaan agar tidak dapat bertindak sewenang. Ketika seseorang berhenti di lampu merah, ketika sebuah kontrak dihormati, ketika pengadilan memberi keputusan, di sana hukum bekerja diam-diam namun sangat berarti. Hukum adalah struktur yang menjaga masyarakat tetap berdiri. Namun, hukum bukan hanya apa yang tertulis. Ia harus diuji, direnungkan, dan dipertanyakan. Karena aturan tanpa dasar moral hanyalah alat kekuasaan. Disinilah filsafat hukum memainkan peran penting. Filsafat hukum bertanya, apa itu hukum? Mengapa kita harus menaati aturan? Apakah hukum yang sah selalu adil? Untuk siapa hukum dibuat? Berbagai aliran mencoba menjawab. Hukum alam menegaskan bahwa nilai moral universal menjadi fondasi. Positivisme menekankan kepastian dari aturan tertulis. Pendekatan sosiologis melihat hukum sebagai produk dinamika masyarakat. Sementara aliran kritis menunjukkan bahwa hukum dapat dipengaruhi kepentingan dan kekuasaan.
Dengan kata lain, filsafat hukum tidak hanya memeriksa teksnya, tetapi juga jiwa yang melandasinya. Sejarah menunjukkan bahwa banyak aturan yang pernah lahir dan tidak semua aturan itu adil. Ada undang-undang yang menggekang kebebasan. Ada peraturan yang membenarkan penjajahan. Ada hukum yang melenggangkan diskriminasi. Maka lahirlah kesadaran bahwa hukum itu tidak otomatis adil. Hukum harus diukur oleh nilai yang lebih tinggi, keadilan. Dan keadilan tidak hanya berbicara tentang kesamaan perlakuan, keadilan juga berbicara tentang kemanusiaan, nurani, martabat, dan konteks sosial. Setiap manusia di setiap bangsa menginginkan hal yang sama, keadilan. Tetapi keadilan bukan sesuatu yang dapat dimiliki begitu saja. Ia harus dicari, diperjuangkan, dan terus dijaga. Filsafat memberikan arah moral. Hukum memberikan struktur. Filsafat hukum memastikan keduanya tetap berjalan. Ketika hukum kehilangan moralitas, ia menjadi kejam. Ketika moralitas tanpa hukum, ia tak punya kekuatan. Keduanya harus berjalan bersama. Setiap bangsa memiliki sistem hukum yang menentukan kualitas peradabannya. Bangsa yang adil melahirkan masyarakat yang damai. Bangsa yang bijaksana melahirkan rakyat yang percaya pada negaranya. Tetapi bangsa yang mengabaikan nilai, yang membiarkan hukum dipermainkan, yang menjadikan keadilan sebagai barang mewah, akan kehilangan arah dan kehormatannya. Hukum adalah cermin. Apa yang tercermin di dalamnya adalah nilai hidup di masyarakat. Jika hukum kita mencerminkan kemanusiaan, maka kita sedang membangun masa depan yang cerah. Jika hukum kita mencerminkan keserakahan, maka kita sedang menggali lubang kehancuran. Dunia terus berubah, tantangan baru akan selalu muncul, tetapi selama kita terus berpikir, terus mengkaji, dan terus menjaga hukum, tetap berpihak pada manusia. Masa depan yang adil bukan hanya mimpi, tetapi tujuan yang dapat kita capai. Filsafat memberi kita pertanyaan, hukum memberi kita arah, dan filsafat hukum memberi kita makna. Dan semua kembali pada suatu hal, untuk mewujudkan martabat manusia dan keadilan bagi seluruh manusia. Maka inilah perjalanan kita, perjalanan menuju kebenaran, perjalanan menuju keadilan.